بما ينبغي للهدى وذكر الكريم وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وعبدك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله جل وعلا وصدق رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, siang ini bersyukur kita lagi kepada Allah yang telah memilih kita dari sekian miliar manusia menjadi seorang muslim. Telah memberikan kita kesehatan di sangat banyak manusia terbaik sakit. Allah memilih kita tempat yang terbaik saat ini, yaitu masjid. Allah yang telah memilih kita di hari yang terbaik, di hari Jumat. Allah yang telah memudahkan kita beramal-amal yang terbaik, yaitu salat bersama umat yang terbaik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita kemahaman akan nikmat-nikmat besar ini. Terus kita jadikan hamba yang bersyukur, dan semoga kita diberikan nikmat istiqamah dan hidup dalam la ilaha illallah dan mati pun dalam la ilaha illallah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Allah agar dilisahkan, disampaikan salam kita ini, disampaikan kehormatan ini, disampaikan ilmu ini, disampaikan perjuangan ini. Salam salawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang terus mencintai umatnya, berkorban habis-habisan sampai habis, berjuang mati-matian sampai mati demi kebahagiaan kebahagiaan umatnya kita sallallahu alaihi wasallam. Jika salam salawat ini banyak tersampaikan kepada sahabatnya juga, ridwanullah alaihi, pada ahli baitnya, keluarganya, dan para ulama yang berjasa menerima beratnya warisan beliau, dan para mujahid yang memperjuangkan agama beliau dari zaman dulu hingga saat ini dan kemudian nanti. Semoga kita semua yang ada di sini seluruhnya tanpa kecuali orang-orang yang didekatkan di dunia dengan Rasulullah dan orang-orang yang didekatkan dengan Rasulullah di akhirat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Terutama di hari Jumat, memang sebuah kesunahan kita memperbanyak salawat di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala mengimbau orang-orang yang yakin kepadanya, orang yang beriman kepada Allah, Quran sebagai pedomannya, orang yang yakin akhirat tujuannya, surga keinginan dan cita-citanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Allah memanggil mereka yang punya sifat-sifat ini dengan sebuah perintah yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah sekalian kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu manifestasi dari rasa takut kepada Allah, takwa itu adalah dengan melakukan persiapan menghadapi kematian. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liman. Hendaknya setiap individu, nafsu, setiap pribadi, setiap personal, mereka yang mengaku beriman kepada Allah,
mereka yang mengaku sebagai mukmin akan membuat persiapan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap pribadi tidak bisa diwakili, setiap individu tidak bisa diwakilkan dengan siapapun. Tanggung jawab pribadi sebagai muslim agar apa? Wal tanzur, an-nazar itu memperhatikan, bukan sekedar melaksanakan amal-amal saleh, tetapi memperhatikan. An-nazar di sini hukumnya wajib. Seorang mukmin yang nyata dia beriman kepada Allah haruslah kata Allah yang bertakwa dengan cara salah satunya memperhatikan. Wal tanzur nafsun, apa yang bisa diperhatikan? Ma qaddamat lighad, amal-amal saleh yang akan dia serahkan, yang dia akan persembahkan di akhirat kelak. Jadi seorang muslim bukanlah seorang yang hanya berbuat sekedar berbuat. Seorang mukmin bukanlah seorang yang beramal saleh sekedar beramal saleh. Seorang mukmin bukanlah orang yang melakukan ibadah sekedar beribadah, tetapi dia harus melakukan yang satu hal yang bernama nazar. Wal tanzur, memperhatikan amalnya tersebut. Karena dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahf, surat yang disunahkan kita membacanya di setiap hari Jumat. Di akhir surat Al-Kahf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal nabiyyu bil ahsanina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, apakah menunjukkan kepada saya orang yang paling rugi amalnya, yang gagal dalam beramal ketika di dunia? Siapakah mereka? Lalu membaca ayat alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa annahum yusibuna wa yahsabuna annahum yusiduna sun'a. Yaitu orang-orang yang habis umurnya, habis usia dipakai selama hidup di dunia, habis umurnya, tetapi amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Disebutkan kenapa? Yahsabuna annahum yusiduna sun'a. Mereka itu beramal hanya dengan menyangka yang kafir. Dia benar telah berbuat amal-amal saleh ternyata di sisi Allah habis, tidak bernilai sama sekali. Oleh karena itu seorang mukmin memperhatikan amalnya. Wal tanzur ma qaddamat lighad, memperhatikan amalnya secara seksama, secara betul untuk persiapan besok. Lighad, dalam bahasa artinya besok. Kenapa Allah katakan ayat akhirat dengan waktu, dengan besok? Agar kita merasakan akhirat itu dekat sekali. Jangan tertipu dengan bisikan setan yang menyebutkan bahwa kita mati jauh, nanti saja tobat, nanti saja beramal. Setan dan hawa nafsu selalu memanjangkan angan-angan kita. Nanti saja usia sudah 60-70 tahun baru saya beramal. Padahal ekspresi dan narasi Al-Quran untuk akhirat besok. Kalau ada orang yang mau berangkat ke Jakarta besok, sore ini dia sudah siap-siap packing. Kalau ada orang yang mau melaksanakan pernikahan besok, hari ini sudah final. Semua persiapan harus matang. Begitu juga seorang mukmin. Apalagi yang namanya kematian tak ada yang tahu. Pagi masih bercanda minum kopi, ternyata siang sudah dipakai. Maka perhatikan amal. Selama amal itu sudah berkualitas, maka kapan dipanggil akan siap. Oleh karena itu, ada 4 aspek amal yang mesti diperhatikan. Ada 4 aspek bagaimana kita merawat, memperhatikan amal-amal kita. Yang pertama ialah amal-amal yang pahalanya bagaimana kita maksimalkan. Kita tabung pahalanya. Tentu dengan melaksanakan ibadah-ibadah fardu sebelum melaksanakan melengkapi yang sunnah. Amal soleh banyak, namun pangkal dari semua amal soleh tersebut adalah masalah sholat. Sholat bermakna mendirikan sholat. Bagaimana seorang muslim memperhatikan istilah, memperhatikan tata cara wudunya. Apabila tidak ada air, bagaimana tayamumnya?
Bagaimana kaifiat wudu itu? Nanti wajib tata laksana pelaksanaan sholat, syarat-syarat rukun sholat, wajib-wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Karena sholat adalah pangkal segala amal-amal yang lain. Jika sholat itu baik, maka baik seluruh amal. Namun sholatnya sudah tidak diperhatikan, tidak mengerti apa yang dibaca ketika dalam sholatnya mulai takbir sampai salam, tidak mengerti hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya, maka sholatnya menjadi pokok amalnya, ia sia-siakan, maka amal-amal berikutnya juga menjadi tersia-siakan. Maka itu ekspresi Quran mengatakan iqamatis shalah, penegakan sholat dan pelaksanaan sholat. Rasulullah SAW dalam sebuah mengatakan ada seorang laki-laki usolli fitina sana, sholat selama 60 tahun, tapi tidak diterima satu rakaat sholat. Disebabkan mungkin karena tidak memahami apa itu tumanina, tidak mempedulikan cara buang air kecil besarnya sehingga bernajis celananya, atau orang yang melakukan ketika sholatnya, atau dia melalaikan pelaksanaannya, maka sholat yang tadinya sebagai modal dasar amal seorang hamba menjadi rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka setiap masjid mestilah memiliki pengajian fikih, tata cara teknis bagaimana melaksanakan sholat yang baik. Yang kedua, yang mesti diperhatikan dari amal manusia adalah yang bisa mengurangi pahala-pahala amal soleh kita. Berbuat-perbuatan yang bisa mengurangi pahala-pahala amal soleh yang kita telah tabung tadi itu. Maka yang bisa mengurangi amal-amal soleh kita ini lawan daripada tabungan amal kita, yaitu tabungan dosa kita. Di hari Yaumul Mizan, pertimbangan amal, maka seorang insan dihadapkan kepada Allah, dihadapkan kepada mizan timbangan. Sebelah kanan amal soleh, pahala, sebelah kiri amal salah, dosa dan maksiat. Maka sebelum meninggal, seorang muslim memperhatikan dosa-dosanya ini. Dan para ulama tidak membagi dosa itu menjadi dua. Ada disebut dengan kabair, dosa-dosa besar, dan ada disebut dengan shaghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil biasanya Allah ampuni dengan ibadah, zikir, istighfar, namun tidak dengan dosa besar. Dosa besar tidak cukup dengan sholat, zikir, istighfar, dengan sakit tidak. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan cara taubatan nasuha. Berapa banyak dosa besar itu? Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair menuliskan tidak kurang dari 70 dosa besar itu, jumlahnya 70. Maka pengetahuan tentang dosa-dosa besar ini menjadi wajib bagi seorang muslim. Kenapa? Apabila seorang mukmin meninggal dunia sementara dia masih melakukan dosa besar, maka kata ahli sunnah wal jamaah, dia berada di persimpangan jalan, tidak husnul khatimah dan tidak su'ul khatimah. Dia mendapatkan satu status yang tidak jelas, istilahnya tahta masyiatillah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dengan rahmatnya. Jika Allah dengan keadilannya, Allah bisa mengazabnya. Yang menjadi masalah apabila seorang muslim tidak mengetahui 70 dosa besar itu, lalu dia menyangka itu cuma dosa kecil, padahal besar, kejahatan, kriminal besar di sisi Allah, lalu meninggal dia tanpa bertobat, maka nasibnya berluka-luka. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan amal, jangan sibuk dengan amalan-amalan pahala saja, tetapi yang bisa mengurangi nilai ibadah kita itu dosa besar atau dosa besar tidak dikurangi. Aspek yang ketiga dari amal-amal ibadah kita adalah hal-hal yang bisa membatalkan dan menggagalkan capaian kita kepada surga Allah. Hal-hal yang boleh jadi bisa membatalkan daripada pahala-pahala kita tadi itu.
dan menghalangi kita menuju marhatillah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah persoalan memutus silaturahmi. Boleh jadi seorang itu beramal, rajin beribadah, menjauhi dosa-dosa, bertobat kepada Allah, tetapi dia melakukan satu hal yang menjadi penghalang dia dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memutus silaturahmi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Abu Hurairah pernah meriwayatkan sebuah hadis yang beliau katakan kepada jemaah ketika yang ada ketika itu, silakan berdiri di antara kalian dan memutuskan silaturahmi. Akan kubikin dia menderita susah dan payah. Silakan berdiri diulang sampai 3 kali di antara kalian yang memutuskan silaturahmi. Aku buat dia susah, payah dan menyesal. Maka seorang pemuda berdiri lalu pulang ke rumahnya. Lalu dia menjumpai bibinya. Dia pulang ke rumah bibinya dan menjumpai bibinya yang sudah 2 tahun tidak dia ketemu sama. Saudara dari ayahnya. Maka bibinya bertanya, kenapa engkau kesini setelah 2 tahun kau mengingatkan saya? Maka diberitahulah bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, inna amala ibni Adam la yuqbal tu'rad ala Allah. Sesungguhnya amal ibadah anak Adam itu dihadapkan dilaporkan kepada Allah asyiyatul khamis lailatul Jumat, setiap Kamis malam Jumat. Fala yaqbalullah amal qatil rahim, dan Allah tidak menerima amal orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Inilah yang membuat Abu Hurairah mengancam, aku bikin orang yang memutus silaturahmi lelah menyesal. Boleh jadi dia beramal saleh, boleh jadi dia meninggalkan dosa-dosa, tetapi dia melakukan satu hal yang fatal sehingga amalnya itu tidak diangkat oleh Allah, yaitu orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, orang-orang yang gemar berbuat zalim, mengambil hak orang lain, menyakiti hati orang lain dengan ucapan, perbuatan, tindakan, keputusan. Rasulullah SAW mengatakan, akan datang pada hari kiamat orang-orang yang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, urusan pahala. Tetapi sementara itu banyak juga orang yang antri untuk menuntut, karena di dunia dia banyak menzalimi orang. Maka diberikanlah pahala-pahala yang banyak itu kepada orang yang dizalimi, sehingga habislah pahalanya, maka dosa-dosa orang yang dizalimi transfer kepada dia. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liman, perhatikan amalmu dengan seksama. Jadi tidak cukup kita mengaku amal, perhatikan juga yang mengurangi amal. Tidak cukup memperhatikan keduanya, perhatikan juga apa yang membatalkan amal tersebut. Di antaranya juga adalah hutang piutang dan memakan harta yang haram. Karena Allah SWT tidak menerima ibadah orang-orang yang ikut dirinya makanan, minuman supaya haram. Walaupun dia orang sholat, ratusan rakaat, puasa sekian Ramadan, haji setiap tahun, umrah setiap tahun, setiap bulan bahkan, berderma, bersedekah luar biasa, apabila dia melakukan hal-hal yang menjadi penghalang dia kepada Allah, dari hutang piutang, dari memutus silaturahmi, dari berbuat zalim, memakan yang haram, amal-amal yang tidak ada artinya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang mawas, muslim yang cerdas, tidak hanya capek beramal di dunia yang singkat ini, namun kita memperhatikan bagaimana struktur amal dan alur amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terhindar dari yang disebutkan di akhir surat Al-Kahfi, yang sabuna annahum yusibuna sun'a, mereka orang-orang yang menyangka telah berbuat banyak padahal gagal. Sebab kenapa? Karena tidak mengilmui amalnya itu, tidak mengamalkan. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin.
فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. Dalam khutbah kedua ini nanti membawa sebuah hadis dari penutup khutbah kita pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Para perawi Ashabus Sunan meriwayatkan hadis ini derajatnya sahih. Bahkan Imam sebagian ulama menyebutkan, Imam Ibnu Huzaimah menyebutkan bahwa inilah hadis sahih yang paling baik, paling besar pahalanya apabila diamalkan berkaitan dengan sholat Jumat. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala yawmal Jum'ah wa ightasala." Siapa yang mandi sempurna pada pagi hari Jumat, wa bakkara wa ittaka, lalu bersegera menuju masjid melaksanakan sholat Jumat, wa dana wa masya wa lam yarkab, ia berjalan kaki tidak naik kendaraan, wajada minal imam, kemudian dia duduk mendekati mimbar imam, wasama'a wa lam yalghu, lalu dia menyimak dan mendengar, wasama'a, menyimak dengan baik, wa lam yalghu, tidak melakukan perkara yang sia-sia, tidak main HP, tidak ngobrol, tidak menegur dengan ucapan lisan, tidak perbuatan yang sia-sia, disimak dengan baik oleh Allah sampai akhir. Pahalanya adalah maka dalam kulli khutbah ajru amal sana. Maka setiap langkah kakinya dihargai oleh Allah dengan nilai pahala 1 tahun ibadah. Satu langkah kakinya di kulli khutbah, setiap langkah kakinya dihargai, diapresiasi oleh Allah dengan pahala besar, yaitu ajru amal sana, pahala ibadah 1 tahun yang mudah diterima oleh Allah 365 hari. Siap malamnya, siangnya dia berpuasa, malamnya pahala dia boleh sepanjang malam. Dengan sedikit usaha kaum muslimin, dengan sedikit tekad, marilah kita penuhi syiar-syiar agama Allah. Dengan sedikit modal, dengan sedikit keinginan dan azam, kita makmurkan masjid kita. Kalau bukan kita yang makmurkan, siapa lagi? Jangan tertipu dengan setan yang selalu memberikan kita angan-angan nanti saja tidak dihormati. Kalau dengan sedikit usaha, dengan mengetahui fadilah ini, kita bisa meraih pahala yang maksimal. Adakah di antara kita yang bisa berpuasa hanya kaum puasa sunnah? Atau tidak tidur malam dengan melaksanakan salat tahajud? Tidak mungkin bisa dilakukan untuk zaman sekarang. Tapi dengan kita melaksanakan hadis ini, maka mendapat pahala yang luar biasa. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعطيك كثرة المشركين الغاصبين الصهيونيين في فلسطين. اللهم دمر، اللهم شتت شملهم ودمر جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.